Kalau Tirta bahas bola gimana, Tom? Sama juga, Dokter Tirta. Kayak mana menurut abang analisa dari Bang Maman Al-Katiri? Kayak mana menurut abang analisa dari Bang Maman Al-Katiri? Bagus. Kan beliau dari kedokteran juga. Ya, kedokteran juga ya. Ketika kita masuk yang namanya dunia kedokteran, dituntut memang secara analisa, secara mengorek detail-detail, itu harus konkret banget. Dan ya itu diaplikasikan memang oleh Bang Mamat ketika di posisi yang lain. Karena sedikit banyaknya ilmu tersebut nggak beliau lupakan. Basicnya itu nggak beliau tinggalkan. Bang, katanya kalau live lagi pakai papan taktik. Nah ini kebetulan kita nggak bahas taktik. Nanti kalau misalnya kita bahas taktik, kita akan lakukan menggunakan papan taktik. Bang Tom, ada keinginan tidak bedah taktik melalui live streaming seperti pelatih yang sedang menjelaskan taktik di ruang ganti? Nah, tadi udah kita bahas, Bang. Nanti kan ada momen insya Allah kalau misalnya nggak ada halangan, kerjasama aku dengan pihak yang aku sebutkan tadi bisa terrealisasi, bisa kita eksekusi. Ya gitu guys ya. Mamat itu kartel, Tom. Hati-hati. Tapi thank you guys ketika kawan-kawan pun udah setia mensupport kanal YouTube Tommy Deski ini. Aku jujur nggak bisa akan berada di posisi ini kalau misalnya kawan-kawan nggak support aku. Aku jujur aja nggak nonton video ini. Kalau Tirta bahas bola gimana, Tom? Sama juga Dokter Tirta, karena basicnya ini tanpa mengurangi profesi-profesi yang lain. Profesi yang lain pun luar biasa. Aku melihat ketika Dokter Tirta pun mengaplikasikan hal serupa, pengamatannya karena basicnya di dunia kedokteran, tajam juga. Tajam, oke. Nah, kadang Dokter Tirta pun mungkin agak-agak ragu-ragu aja menyampaikan analisanya secara mendalam. Tapi kalau secara positioning, aku menilai Dokter Tirta salah satu yang baik lah pengamatannya. Masalah kita itu pressing, kita sangat lemah. Bang, target ikut lisensi pelatih apa Bang? Mau jadi pelatih atau untuk syarat jadi video analis? Mau lebih mengetahui secara mendalam lah. Boleh juga tuh Bang, collab sama Dokter Tirta dan Dokter. Wow, Dehartanto, sorry Bang Tom, telat gabung, baru kebangun. Selamat, sudah 500 subscribe. Apa najar Bang Tommy? Najar aku, keinginan aku seperti yang udah aku sampaikan di video tadi. Aku ingin lebih dekat interaksi ke kawan-kawan. Kawan-kawan pun lebih dekat mengetahui aku. Main normal aja capek Bang. Itu dia. Luar biasa Bang. Kalau kita main bola di atas lapangan, main normal capek. Apalagi high press, terus. Capeknya luar biasa. Nah, aku yakin yang nonton video ini pasti terbiasa kan bermain sepak bola. Setidaknya nggak usah lah kita lapangan besar. Lapangan kecil aja, mini soccer. Itu capeknya luar biasa. Bang, menurutmu tentang Persija bagaimana? Keputusan baik ketika Persija memberikan kebebasan terhadap pelatih dalam merekrut pemain. Amra sudah in, tinggal Dewangga. Ya, so far so good Bang Kavi, oke lah. Analisa saya Bang Tom jenius, tapi kurang berani kritik pemain timnas. Sepak bola itu kuncinya jaga pemain bergerak tanpa bola. Yes. Tom, lebih senang attacking apa main counter? Attacking, Bang Rar. Bang, materi pemain timnas U23 saat ini dengan pelatih Gerard optimis juara nggak? Wah, aku yang aku rasa masih ragu tuh ya posisi depan sih. Posisi depan. Main bertahan aja capek, betul Bang Chelsea Legend. Mainnya, tapi kalau misal preferensi aku, kalau kita bermain di sepak bola, orientasinya pasti akan lebih bisa terjaga stamina kita kalau kita handling the ball. Nah, makanya kenapa Coach Sintayong lebih fokus ataupun fokusnya sangat besar terhadap fisik, karena kan orientasi Coach Sintayong kan lebih menunggu. Nah, lebih menunggu itu luar biasa banyaknya terkuras stamina. Bang, ada welcome di Persib tadi udah kan? Info A1 Tom Hai jadi ke Liga 1. Kalau aku sampaikan sekarang ini ya bocor lah Bang. Aku nggak mau kayak gitu. Bas pressing jadi ingat final UCL Edan stamina PSG. Ya betul Bang, Edan banget. Kunci sepak bola itu menjaga pemain yang bergerak tanpa bola. Nah, kalau kita bicara menjaga pemain, ada istilahnya cover shadow, ada istilahnya closing down, nah, ada namanya deselerasi. Deselerasi itu contoh kalau kita main bola, ini aku praktekin ya. Misalnya main bola nih, ini aku praktekin guys ya. Nah, bentar. Ini jadi kayak kursus nih, aku praktekin. Jadi deselerasi itu kita, ini posisi aku guys, ini posisi aku. Ini posisi ya. Misalnya ada di depan nih pemain kan. Nah, kita itu nggak boleh ngambil sekali. Nggak boleh langsung gini, nggak boleh.
kita tuh harus memberikan space jarak 1 meter ataupun 1,5. Kenapa? Kita mengantisipasi ada manuver dilakukan lawan kita. Dan posisi kita pun nggak boleh kayak gini. Nggak boleh gini. Nggak boleh lurus gini. Nah, nggak boleh. Nggak boleh lurus gini ya. Jadi ada lawan di depan penyerang. Kita nggak boleh lurus gini. Kita harus pakai kaki di depan. Kaki satu sebelah kiri ataupun kanan lah. Kaki kiri dulu. Kita ke depan satu. Kaki kanan di belakang. Nah, jadi tujuannya ya untuk pertama mengarahkan bola. Mengarahkan lawan itu mau kemana. Membawa bola. Dan yang kedua, ya bisa secara cepat kita membalikkan badan kalau misalnya dia melakukan manuver. Seperti itu. Itu istilahnya deselerasi. Gitu guys. Tapi itulah ya detailnya di dunia sepak bola. Persebaya asing sudah lengkap. Gimana menurut abang taktik pelatih baru Persebaya? Ya belum bermain kan Persebaya Surabaya. Kita lihat aja dulu nanti gebrakannya. Ya banyak keraguan sih muncul kepada Coach Edu. Karena memang track recordnya itu wajar sih. Bang Rival, waalaikumsalam. Iya benar Bung, saya kalau jadi back suka pakai kuda-kuda silat. Jadi kalau lewat tendang pemainnya. Tadi abang nggak ngerti. Ini Bang El Ganteng nih. Bola boleh lewat, kaki jangan ya. Kayak gitu ya Bang El Ganteng ya. Gimana PSIM dengan manajer barunya? Ya so far so good lah. Yang aku sorot itu kan perekrutan yang dilakukan PSIM Jogja soal perekrutan pelatih itu hal yang bagus lah. Bang Kavi, Bang menurut abang taktik Boyan kalau dipakai sama PK di timnas apakah cocok? Boyan ya permainannya pragmatis, hampir sama dengan Coach Sintayong. Liga 1 musim depan Belanda semua. Bang Perdi, memang ada kalanya ketika eranya Brazil semua, dari Eropa semua, sekarang dari Belanda semua ya. Jadi itu normal sih, nggak ada. Materi pas ngambil lisensi kemarin yang paling teringat dan paling berkesan untuk abang apa tuh? Jujur, materinya semua berguna. Tapi menurut aku, kebersamaannya guys. Kebersamaan antara peserta yang ikut kursus. Itu sih yang mahal. Aku respect aja dengan pelatih-pelatih muda yang mau belajar dengan teknologi. Aku respect aja gitu. Dan sekarang aku mengingat sih berapa kenangan latihannya, kenangan belajarnya gila sih. Itu yang membuat bonding itu tercipta yang sampai sekarang kadang terkenang aja. Masih nunggu LM balik ke Indo. Move on Bang Satria. Kekurangan kita yaitu saat dapat bola selalu delay, tidak cepat bangun serangan. Nah, di kursus kepelatihan aku itu juga guys yang disoroti, yaitu decision making, eksekusi pengambilan keputusan. Bang, menurut abang gimana tanggapan Persib rekrut asing gelandang serangnya? Compatible menggantikan Tyron Delvino dan itu sudah selayaknya. Bang, untuk broadcast Liga 1 musim depan udah ada bocoran belum? Masih MTech. Masih Indosiar guys. Bisa nggak timnas Indonesia mainnya kayak Jepang kemarin? Menurut saya kalau pelatih mau ya bisa aja. Kenapa Jepang main kayak gitu Bang Amon? Nggak instan simsalabim, nggak. Mereka butuh waktu. Pertanyaannya Indonesia pun bisa tapi butuh waktu. Nah kita bisa sabar atau nggak? Kremencik dan Helal, abang pilih mana tuh? Aku lebih ke Yusuf Helal. Tinggi besar, speednya pun ada, duel 1 lawan 1-nya pun oke. Timnas kita perlu banyak PR buat masuk filter. Yes, masih banyak. Pandangan abang Excel ke Persija bagus. Di Barito Putra beliau pun mempesona. Bang tolong musim depan kalau Dewa United termasuk salah satu yang sering kita bahas di musim ini. Karena aku suka menonton pertandingannya. Gimana menurut abang ketika pemain home ground Thailand sudah ada tembus 1 miliar euro. Sedangkan pemain kita sejenis belum pernah nyampe seharga itu. Oke. Ini aku sampaikan ke kawan-kawan. Pernah nggak kawan-kawan berpikir referensi otentik yang kawan-kawan gunakan transfer market untuk melihat rujukan nilai transfer? Menurut kawan-kawan, value yang ada di transfer market misal dicantumkan 1 triliun, 2 triliun terhadap pemain itu, apakah menurut kawan-kawan itu betul nilai sesungguhnya, value terhadap pemain itu? Coba, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, aku kebetulan sempat bertanya langsung dengan agen, pemain profesional, agen FIFA. Aku tanya, relevan nggak value yang ditampilkan transfer market dengan situasi kontrak yang di-dealkan antara pemain dengan klub?
Karena kan ujung-ujungnya referensi kita transfer market, transfer market, transfer market. Kalau misalnya kita bicara transfer market, misalnya harga 1 triliun, itu guys, bahkan terhadap beberapa pemain nggak sampai setengahnya. Ini aku dapat informasi langsung dari agen, bukan aku spekulasi. Ingat tuh, nggak sampai bahkan setengahnya, atau hanya seperduanya, sepertiganya. Jadi clear ya sampai situ ya. Tapi kan kita kadang suka kan melihat angka-angka besar, jadi transfer market sebagai rujukan tetap, wah nilainya gede ya, nilainya gede ya, nilainya gede ya.